Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para sepuh, para kiai, para asatid, khususnya Al-Ustadz Ahmad Baihaqi selaku pemangku Majelis Ta'lim Riyadhus Shalihin, Al-Ustadz Naufal, Al-Ustadz Marzuki, Naufal Marzuki, Imam Marzuki, dan seluruh para asatid yang sempat hadir, yang terhormat Bapak Kepala Desa dan perangkatnya, yang terhormat Bapak Dr. Nugroho, Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang Brebes, dan seluruh para tokoh, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah kita telah bersama-sama memuji Allah, memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa lewat pembacaan Maulid Burdah yang mudah-mudahan semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah iman yang kuat, amin. Islam kita tambah mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah tambah kokoh. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh solehah. Rizki kita lancar, halal barokah. Di antara kita, saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit disembuhkan oleh Allah, yang sehat-sehat dijauhkan dari berbagai penyakit. Mudah-mudahan negara kita negara yang aman, negara yang sehat, negara yang pemimpin-pemimpinnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita disukseskan oleh Allah, problem yang menimpa kita diberi jalan keluar oleh Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Barokah pembacaan Maulid Burdah pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, malam hari ini saya membagi satu diktat yang berjudul kunci sukses lancarnya berbagai urusan. Mestinya bapak-bapak, ibu-ibu, dalam menghadapi kehidupan dunia ini banyak urusan, dan urusan-urusan kita, baik urusan keduniaan, urusan keagamaan, urusan akhirat, mestinya kita semuanya pengen dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lancarnya segala urusan tidak muncul begitu saja, tapi harus kita melakukan langkah-langkah tertentu. Seorang ulama besar, Al-Imam Dhunnun Al-Misri rahimahullah rahmatal abror, beliau adalah seorang ahli kimia, beliau adalah seorang ahli fisika, beliau ahli berbagai ilmu, tapi kemudian mendalami ilmu-ilmu syariah, mendalami terutama ilmu tasawuf,
Beliau adalah seorang tokoh sufi yang begitu dikenal. Sampai hari ini dunia mana yang tidak kenal seorang tokoh sufi yang bernama Al-Imam Dhunnun Al-Misri rahimahullah. Bayangkan para hadirin, beliau lahir tahun 180 Hijriah. 180 Hijriah. Sekarang sudah 1440 berapa Hijriah? 42 Hijriah. Jadi beliau hidup sudah 13 abad yang lalu. Sudah lebih dari 1300 tahun yang lalu. Tapi ajaran-ajarannya terus dikaji oleh umat Islam. Ajaran-ajarannya terus dilakukan oleh umat Islam. Ajaran-ajarannya memunculkan berbagai kesuksesan-kesuksesan yang Allah berikan. Para hadirin, Al-Imam Dhunnun Al-Misri, beliau bernama Abul Faid Thauban bin Ibrahim. Beliau bernama Abul Faid Thauban bin Ibrahim. Kenapa dinamai Dhunnun? Dhunnun itu artinya orang yang memiliki huruf nun. Bapak-bapak, ibu-ibu, semerep huruf nun apa mboten? Iya. Iya, beliau dinamai Dhunnun. Malah lebih dikenal namanya Dhunnun, orang yang memiliki huruf nun. Padahal namanya Abul Faid Thauban bin Ibrahim. Kenapa para hadirin? Karena beliau seorang tokoh tasawuf, seorang tokoh sufi. Maaf, sebelumnya perlu kita tahu, tasawuf adalah sebuah ilmu para hadirin. Orang yang mendalami ilmu tasawuf namanya sufi. Seperti fikih adalah sebuah ilmu. Orang yang mendalami ilmu fikih namanya al-faqih. Nah, berbicara tentang tasawuf, bapak-bapak, ibu-ibu, tasawuf hanya ada di akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mengambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikelola oleh pakar-pakar yang memunculkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah mempunyai 3 pilar. Mempunyai berapa? 3 pilar. Pertama, tauhid. Yang kedua, fikih. Yang ketiga, tasawuf. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah mempunyai 3 pilar. Pertama, tauhid, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini inti akidah. Yang kedua adalah fikih, ilmu yang mengatur bagaimana supaya ibadah kita kepada Allah tepat sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah dan dimaukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah tasawuf. Tasawuf itu apa para hadirin? Ilmu penjernihan hati, ilmu kebersihan hati. Iya, Rasulullah menggambarkan hati itu bagaikan cermin. Bapak ibu tadi mau berangkat menuju majelis taklim ini bercermin apa enggak? Bercermin, pasti. Barangkali pecinya miring, ya, atau jilbabnya, ya Bu ya. Dengan bercermin, pakaian kita rapi. Cermin hati kita adalah cermin jiwa kita adalah hati. Kalau hatinya, maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita bercermin, cerminnya banyak kotorannya. Katanya orang Kalipucang, butek. Ya Bu ya. Kalau kita bercermin, cerminnya butek. Kira-kira wajah kita terang apa enggak? Banyak bercak-bercak. Yang bercak-bercak bukan wajahnya, tapi apa? Cerminnya.
maka dari itu para hadirin, hati mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu informasinya mengatakan bahwa semua perputaran kehidupan kita tergantung pada hati. Hati kita baik, hidup kita akan baik. Hatinya baik, matanya baik. Hatinya baik, telinganya baik. Hatinya baik, lisannya baik. Hatinya baik, otaknya baik. Hatinya baik, tangan kakinya baik. Tapi kalau hatinya jelek, semuanya akan jelek. Nah, ilmu yang kaitannya dengan hati itu namanya ilmu tasawuf. Ilmu apa? Tasawuf. Iya. Orangnya yang ahli ilmu tasawuf namanya sufi. Namanya apa? Sufi. Iya. Begini para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, tasawuf tidak ada kecuali di akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah itu banyak, ya, bukan ahli sunnah wal jamaah saja. Tidak ada yang membicarakan ilmu tasawuf kecuali dalam akidah ahli sunnah wal lengkap para hadirin. Masalah pengetahuan tentang keesaan Allah dibahas dalam tauhid, tentang ibadah dibahas dalam ilmu fikih, beresnya hati dibahas dalam ilmu tasawuf. Kembali Bapak Ibu tentang Al-Imam Dhunnun Al-Misri, namanya Abul Faid Thauban bin Ibrahim. Kenapa tidak dikenal dengan namanya, malah dikenal dengan julukannya, dikenal dengan nama kehormatannya, Dhunnun, orang yang mempunyai huruf nun. Kenapa para hadirin? Sebab beliau seorang tokoh sufi, beliau juga dari begitu hebatnya memperhatikan masalah hati, memperhatikan masalah ibadah, beliau keilmuannya begitu tinggi sehingga beliau juga diberi oleh Allah namanya ilmu laduni. Namanya ilmu laduni. Ilmu yang tanpa dipelajari, setelah belajar. Jangan keliru. Orang kadang-kadang langsung pengennya ilmu laduni, tidak mau belajar. Ilmu itu ada dua. Ada ilmu kasbi, ada ilmu laduni. Ilmu kasbi itu ilmu yang dipelajari. Ilmu laduni, ilmu yang langsung diberi oleh Allah tanpa dipelajari. Tapi Allah memberi ilmu laduni setelah orang menjalani ilmu kasbi. Jangan loncat langsung para hadirin. Maunya instan tidak bisa. Ya, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, Dhunnun, seorang yang punya huruf nun. Karena beliau adalah seorang ahli tasawuf yang begitu hebat, punya konsep kehidupan bahwa hidup adalah gambarannya seperti huruf nun. Kata beliau, hidup adalah gambarannya seperti huruf apa? Nun. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu kan huruf nun? Melengkung gini. Setelah melengkung, tengah-tengahnya ada apanya? Titik. Artinya apa? Dari sebelah kanan, artinya orang memulai hidup. Lahir, berjalan, melengkung. Ini namanya lingkaran hidup. Ini namanya liku-liku kehidupan. Dari mulai lahir, terus melengkung sampai meninggal dunia. Dalam menjalani kehidupan, dari mulai lahir sampai meninggal, yang digambarkan bagaikan huruf nun, ada satu titik fokus. Huruf nun kan ada titiknya ya. Ada titik apa? Fokus. Orang kalau hidup dengan konsep huruf nun, setelah menjalani liku-liku kehidupan, tidak meninggalkan titik fokus. Titik fokusnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah konsep Dhunnun Al-Misri. Para hadirin, Al-Imam Dhunnun Al-Misri dikenal di seluruh dunia ilmunya, terutama dalam berbicara ilmu tasawuf. Tidak hanya dipraktekkan oleh dirinya sendiri. Ini yang luar biasa.
Kadang-kadang orang mencela ilmu tasawuf, keliru. Ilmu tasawuf itu ilmu luhur, ilmu berdasarkan Al-Quran, ilmu berdasarkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsep kehidupan yang digambarkan bagaikan huruf nun dipraktekkan bukan dalam kehidupan sendiri, tapi nun mengajarkan terutama kepada keluarganya, ya, kemudian diajarkan kepada lingkungan, diajarkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan bapak-bapak, ibu-ibu, Dhinnun, Al-Imam Dhinnun Al-Misri rahimahullah mempunyai seorang anak perempuan. Mempunyai seorang anak perempuan yang dikenal dalam negara Mesir. Anak perempuannya Al-Imam Dhinnun Al-Misri masih kecil sudah solehah. Masih kecil sudah solehah atas bimbingan orang tuanya. Ini juga harus diteladani oleh kita semua. Orang tua harus membimbing putra-putrinya supaya putra-putrinya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan ini adalah inti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak cucu kita semua menjadi orang-orang yang soleh-solehah. Para hadirin, Al-Imam Dhinnun Al-Masri satu saat membawa jala. Bapak Ibu ngerti jala ya? Jala itu untuk cari apa? Ikan. Membawa jala ke laut, mau cari ikan. Kemudian anak perempuannya yang soleha masih begitu kecil ikut. Ketika ikut, Al-Imam Dhinnun Al-Misri mulai masuk di tepi laut, memasang jalannya. Anak perempuannya nunggu di pantai. Ketika jala itu sudah dipasang, begitu sulit, begitu penuh menggunakan tenaga, begitu bikin capek, subhanallah, ditunggu lama tidak ada ikan yang terjaring. Terus sambil berzikir, sambil menunggu, tiba-tiba ada seekor ikan yang cukup besar terjaring. Ketika ditarik jalannya oleh Al-Imam Dhinnun, diambil ikannya dari jala, ditaruh di kantong, ya, di kantong tempat ikan. Maaf, jala oli ikan seneng napa boten? Alhamdulillah, subhanallah. Ketika Al-Imam Dhinnun lagi beresi alat jalannya, tiba-tiba ikan yang ada di kantong yang dapat dari jala sama anak perempuannya dilepas, dimasukkan ke dalam lautan lagi. Allah. Tidak marah ayahnya. Ayahnya bertanya, Al-Imam Dhinnun, anakku, apa alasanmu? Kok ikan yang telah kita cari dengan begitu capek, ikan yang telah kita cari tunggu-tunggu dari tadi, kenapa kamu lepaskan lagi ke lautan? Kata putrinya, Bapak, saya mendengar tadi ikan yang kita dapat, itu ikannya bertasbih. Ikannya berzikir. Jenengan ari ndeleng iwak kan katone kedep-kedepet tok ya Bu. Tapi ini dari kesolehan putrinya, dari bersihnya hatinya, bukan hanya telinga ini yang mendengar, tapi telinga hati juga mendengar. Mendengar bahwa ikan itu berzikir kepada Allah. Kata putrinya, aku tidak ingin Pak, ikan itu nanti dipotong, digoreng, kita makan. Berarti kita makan makhluk Allah yang berzikir. Kita tidak ingin Pak. Tidak marah bapaknya. Oh begitu nak, kamu dengar? Betul Pak. Bapak Ibu jangan heran. Masa ikan berzikir? Saya baru saja lagi menulis buku tentang zikir dan membahas bahwa alam semesta berzikir. Gunung berzikir, bumi berzikir, burung-burung berzikir, lautan berzikir,
ikan. Sampai Rasulullah dalam hadis sahih mengatakan, hattal hitan fil bahr. Ikan-ikan yang ada di lautan, mereka semuanya beristighfar dan bertasbih. Kalau orang yang beriman kepada Allah tidak berzikir, berarti kalah sama ikan. Ya, ikan yang mati ya mati gitu saja. Kalau kita mati akan menghadapi bagaimana hisab. Ya, ikan dan seluruh alam semesta berzikir. Ada riwayat begini para hadirin. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan bingung juga. Kita sering makan ikan ya Bu. Enak apa enggak? Tergantung yang masak. Enak itu tergantung yang, iya, ibu saya pernah ngomong, Soleh, ada tempe rasa daging, ada daging rasa tempe, tergantung yang masak. Sebab ibu saya almarhumah itu ahli masak, alhamdulillah. Para hadirin, begini, ada riwayat bahwa ada orang mancing dapat ikan, ada orang jala dapat ikan, ada perahu yang menyadap ikan. Ada riwayat ikan-ikan yang terkena pancing, ikan-ikan yang terkena jala, ikan-ikan yang diambil oleh orang-orang yang memakai alat besar, itu ikan-ikan yang lagi lupa tidak zikir sama Allah, terjaring. Maaf Bu, kita dalam hidup ada jaringan enggak Bu? Apa jaringan? Kita dalam hidup ada jala apa enggak? Apa jalannya? Jalannya setan, jaringannya setan. Ikan-ikan di lautan yang kena pancing, kena jala, kena alat besar, itu adalah ikan-ikan yang lupa dizikir sama Allah. Begitu juga manusia. Manusia yang tidak berzikir, manusia yang selalu lupa kepada Allah, kena jalannya setan, kena jaringannya. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah. Malam hari ini dan setiap malam Selasa Kliwon, insya Allah istiqomah, kita membaca burda, membaca zikir, membaca sholawat. Mudah-mudahan kita lepas dari jaringan setan, kita lepas dari jalannya setan. Alhamdulillah. Kemudian para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau cerita Al-Imam Dhunnun Al-Misri luar biasa. Tapi saya yakin tadi ketika kita baca burda, itu Allah mencurahkan, menghujani kepada kita hujan rahmat. Dan ini tambah banjir lagi hujan rahmatnya, karena kita menceritakan kehidupan seorang wali min auliyaillah, seorang ulama ahli tasawuf. Mudah-mudahan kita semua jadi tambah sehat, amin. Sehat dalam segala aspek kehidupan kita. Para hadirin, ini merupakan langkah pasti, walaupun ini bukan ayat, ini bukan hadis, tapi kita yakin ini pasti. Orang yang melakukan 3 langkah, kata beliau, solahul abdi fi thalathati asya. Beresnya dan lancarnya urusan-urusan manusia apabila manusia melakukan 3 langkah. Berapa Bapak Ibu? 3 langkah. Kenapa saya mengatakan pasti? Padahal ini bukan ayat, ini bukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah seorang mufassir, beliau adalah seorang muhadis yang dikenal para hadirin. Beliau meriwayatkan berbagai hadis dari Imam Malik. Imam Malik itu punya kitab hadis namanya Al-Muwatta sebelum ada Bukhari dan Muslim. Sebelum ada Bukhari dan Muslim. Dan Al-Imam Bukhari Muslim, perawi hadis yang paling sahih, juga mengambil riwayat-riwayat antara lain dari Al-Imam Dhunnun Al-Misri. Makanya saya mengatakan ini bukan ayat, ini bukan hadis, tapi 3 langkah ini insya Allah langkah pasti. Karena diambil dari ayat, diambil dari sabda-sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa Bapak Ibu? 3. Orang yang mewujudkan 3 langkah ini
urusannya akan beres. Urusan dunia, urusan agama, dan urusan akhirat. Yang pertama kita lihat, man aslaha ma bainahu wa bainallah, orang yang memberesi antara dirinya dengan Allah, orang yang memberesi antara dirinya dengan Allah. Aslahallah ma bainahu wa bainan nas, maka akan diberesi oleh Allah antara dirinya dengan manusia. Coba amati Bapak Ibu, kata beliau, orang yang memberesi antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan memberesi antara dirinya dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang lain kok tidak beres dengan kita, kita jangan nuduh orang lain. Tuduhlah diri kita. Aku belum beres dengan Allah, maka ada manusia yang tidak beres dengan saya. Itu artinya Bapak Ibu. Ini dilakukan oleh Dhinnun al-Misri. Ini bukan manusia saja. Seluruh makhluk Allah. Maaf, ada orang kok diganggu oleh binatang. Kenapa binatang itu ganggu? Karena kita belum beres dengan Allah. Satu contoh para hadirin. Al-Imam Dhinnun al-Misri punya kuda yang begitu bagus, harganya mahal. Kendaraan dulu kan pakainya kuda, Bu. Mungkin kudanya Dhinnun al-Misri kalau sekarang mungkin seperti mobil Alphard barangkali. Mobil yang mewah. Kudanya Dhinnun al-Misri dipelihara oleh murid-muridnya. Kemudian diberi kayak selimut supaya naiknya empuk, diberi makanan-makanan yang bergizi. Satu saat kuda itu dipakai oleh Dhinnun al-Misri. Ada beberapa muridnya yang pakai kuda mengawal di belakangnya. Subhanallah, di tengah-tengah jalan kudanya mogok. Kudanya tidak mau jalan. Al-Imam Dhinnun al-Misri tidak marah kepada murid-muridnya. Tidak mengatakan, mungkin kamu memberi makannya kurang. Mungkin kamu tidak memandikan kuda ini. Mungkin kamu tidak beresi kuda ini, dipelihara dengan benar. Tidak. Ketika kudanya mogok, disuruh jalan, tidak mau jalan. Al-Imam Dhinnun al-Misri tanya sama murid-muridnya yang di belakang. Ini masjid yang dekat di mana ini? Masjid yang dekat di mana? Ditunjukkan sama murid-murid. Sebelah sana, ya Imam. Kudanya dibiarkan. Imam Dhinnun al-Misri masuk masjid, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, sholat tobat. Dalam sujudnya banyak beristighfar. Ya Allah, aku mohon ampun. Kudaku yang sudah dipersiapkan segala-galanya mogok. Mungkin ada antara aku dengan engkau yang tidak beres, ya Allah. Aku mohon ampun. Beristighfar. Setelah istighfar selesai, dinaikin kudanya jalan lagi. Allah. Kira-kira kita kalau naik mobil, mobilnya mogok, cari masjid apa bengkel? Nah, itu bedanya dengan Imam Dhinnun. Cari bengkel apa masjid? Bengkel. Lebih percaya sama bengkel. Tapi kalau memang mobilnya sudah mobil reot ya Bu ya. Ya walaupun kita istighfar sebanyak-banyaknya ya memang sudah tidak layak. Tapi kalau mobil kita, mobil yang bagus, mewah, kenapa ada sesuatu? Berarti ada sesuatu. Al-Imam Dhinnun al-Misri punya pembantu. Satu saat pembantunya nggoda. Bikin hal yang neko-neko. Tidak dimarahi pembantunya. Terus bagaimana? Lewat ini. Man aslaha bainahu wa bainallah. Beliau ambil air wudhu, istighfar, mohon ampun sama Allah. Ya Allah, kenapa pembantuku kok mengganggu aku? Berarti antara aku dengan engkau ada yang tidak beres, ya Allah. Setelah beristighfar, tobat, pembantunya menjadi pembantu yang taat. Maaf, begitu juga kalau kepala kita pusing ya Bu. Bapak Ibu kalau kepalanya pusing, kira-kira baca doa, baca Fatihah, baca la haula wala quwata illa billah, apa carinya botrek? Boleh cari botrek, tapi jangan lupa zikir.
Boleh cari obat, tapi jangan lupa la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Sebab Nabi mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim dawaun min tis'atin wa tis'ina da'a. Ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim adalah obat dari 99 penyakit. Rasulullah telah menerangkan ini, kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, dadawu ya ibadallah, walaupun baca la haula, tapi jangan lupa berobat, cari obat. Artinya apa? Secara lahiriah dilakukan, secara batiniah memohon kepada Allah. Bapak Ibu, kita kan diciptakan dari dua unsur ya. Unsur jasadiah sama unsur roha. Secara jasadiah, mari kita ikhtiar secara lahiriah. Tapi tidak cukup ikhtiar secara lahiriah saja, harus ada ikhtiar secara batiniah. Dengan apa? Dengan doa. Dengan baca la haula wala quwata. Dalam hadis sahih juga Rasulullah mengatakan, inna fil fatihati syifa. Sesungguhnya dalam surat Al-Fatihah ada unsur-unsur kesehatan, unsur-unsur penyembuhan. Makanya Bapak Ibu kalau baca Fatihah diantaranya minta kesembuhan sama Allah, supaya penyakit-penyakit kita hilang dan juga jauh dari berbagai penyakit. Jadi maksudnya begini para hadirin, ini kaidah. Kalau kok ada sesuatu yang tidak beres dari kehidupan kita, kita jangan salahkan orang lain, tapi kita kembali kepada diri kita masing, beresi antara kita dengan Allah. Itu yang pertama. Man aslaha bainahu wa bainallah. Orang yang memberesi kehidupannya dengan antara dia dengan Allah, Allah akan memberesi kehidupan dia dengan sesama manusia. Yang kedua, man aslaha sariratahu. Orang yang memberesi keadaan hatinya, orang yang memberesi keadaan hatinya, aslahallahu ala niyatahu, akan diberesi oleh Allah secara lahiriah. Maaf, kalau ngomong penyakit, Bapak Ibu mesti kaitannya dengan badan ya Bu. Penyakit macam-macam. Kalau orang kena penyakit macam-macam namanya apa? Komplikasi. Iya. Ibu-ibu apa yang ngerti komplikasi? Mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai penyakit. Amin. Iya. Amin. Ternyata dalam jiwa kita ada penyakit. Malah lebih berbahaya penyakit hati daripada penyakit badan. Orang badannya panas, demam, kepalanya pusing, beli obat kurang bisa menyembuhkan, mungkin datang ke dokter. Dokter menganjurkan ke rumah sakit. Itu hak kita. Itu dianjurkan oleh agama. Itu namanya ikhtiar. Tapi kalau penyakit hati tidak ketahuan Bapak Ibu. Maaf, penyakit hati itu apa? Antara lain sombong. Antara lain apa? Ada orang sombong, ada orang yang ngomong, ini hatinya kena penyakit nih. Tidak ada yang ngomong gitu. Paling ngomong sombong itu orang. Ya, makanya Bapak Ibu, mari jaga hati kita. Ada penyakit dalam hati kita namanya ujub. Merasa dirinya paling hebat. Allah. Itu adalah penyakitnya setan. Setan itu makhluk Allah yang merasa dirinya paling hebat. Ketika diperintah sujud kepada Nabi Adam, tidak mau. Aku lebih hebat dari Adam. Itu namanya ujub. Na'udzubillah min dzalik. Ada penyakit hati yang menjadikan lisan kita jadi tidak senang zikir. Orang senangnya merasani terus. Penyakit apa enggak, Bu? Penyakit. Bahaya. Mudah-mudahan dengan kita kumpul berzikir seperti ini, penyakit-penyakit hati kita disembuhkan oleh Allah. Kita menjadi orang-orang yang mudah-mudahan menjadi orang yang tambah kesana semakin baik. Tambah kesana semakin baik. Hidup kita semakin baik.
dan penutupan puncak kebaikan kita dijadikan oleh Allah husnul khotimah. Allahumma amin. Yang ketiga para hadirin, man aslaha amro akhiratahu, man aslaha amro akhiratihi, orang yang memberesi urusan akhirat. Maaf Bapak Ibu, supaya ngerti, kita ini hidup di dunia, dihidupkan oleh Allah di dunia ini sebagai sarana. Bapak Ibu ngerti sarana apa enggak Bu? Alat-alat. Mau garap sawah harusnya ada apanya Bu? Pacul. Harus ada apa? Jadi hidup ini adalah sarana. Sarana untuk apa? Untuk menuju supaya hidup akhirat kita akhirat yang membahagiakan. Allahumma, hidup di dunia kan sementara Bapak Ibu. Paling berapa sih? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Dikali pucang aja mungkin sudah tidak ada yang 100 tahun. Ya Bu ya? Maaf Bapak Ibu, malah ada pakar yang mengatakan, ini pakar tasawuf, sallu ala Nabi Muhammad, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ini harus diukir di dada kita Bapak Ibu. Ad-dunya mazra'atul, dunya adalah tempat kita menanam. Dunya adalah tempat kita metiknya, kapan panennya? Nanti di akhirat. Yang nanamnya banyak, panennya banyak. Yang nanamnya ndak begitu banyak, sedikit, ya panennya sedikit. Yang ndak mau nanam, ya ndak panen. Ya Bu, nanam kebaikan akan panen kebaikan, nanam kejelekan akan panen. Ingat-ingat, dunia adalah tempat kita menanam. Supaya setiap kita melangkah, langkah kita menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi para hadirin, Al-Imam Dhinnun Al-Misri mengatakan bahwa man aslaha amro akhiratihi, orang yang selalu beresi kehidupan tentang akhiratnya, aslahallahu amro dunyahu, seluruh urusan dunianya akan diberesi oleh Allah. Subhanallah, ketika kita baca sepotong tadi, orang yang selalu beresi kehidupan akhirat. Mungkin ada orang yang ngomong, ribut akhirat terus sih dunianya piben. Bagaimana dunia kita? Subhanallah, dijawab oleh beliau, aslahallahu amro dunyahu. Orang yang memberesi urusan akhiratnya, maka urusan dunianya akan diberesi oleh Allah. Jadi kalau urusan dunia kita kok kurang beres, urusan dunia kita kok kurang lancar, kita kembali kepada diri kita. Mungkin kita kurang perhatian masalah akhirat. Para hadirin, sengaja saya memberi diktat lembaran ini supaya dibawa pulang Bapak Ibu ya. Di rumah sering dibaca, mudah-mudahan menjadi acuan kehidupan kita. Sehingga hidup kita akan selamat dunia akhirat. Hidup kita akan bahagia dunia akhirat. Hidup kita akan tenang dunia akhirat. Hidup kita akan beres dunia akhirat. Allahumma amin. Insya Allah kita diberi panjang umur, sehat walafiat oleh Allah. Ketemu lagi malam Selasa Kliwon. Ala hadhihi niyah wa kulli niyah solihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka lutfa ma'ad tadbir fi ma jarat bihil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ja'alna 'abdan ihsana wa la taj'alna 'abdan imtihana. Allahumma qulna ya Allah min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ah. Allahumma ahyina 'alal islami was sunnah wa tawaffana 'alal imani wat taubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.